Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Jadi ini adalah channel yang membahas tentang proses dan hasil pencarian besi tua keliling ya teman-teman. Maksudnya mencari itu yaitu menimbang di masyarakat. Jadi kali ini adalah prosesnya mencari besi tua di kampung-kampung teman-teman. Seperti inilah prosesnya. Karena kalau di jalan poros itu biasanya terlalu banyak pencari besi tua teman-teman ya. Jadi kalau kita mau dapat besi yang agak-agak kurang saingannya begitu ya, harus rajin-rajin masuk di daerah-daerah yang agak-agak pelosok gitulah teman-teman, seperti tempat inilah. Tapi tempat ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya, karena saya juga tinggalnya juga di pelosok seperti ini teman-teman. Jadi mungkin cara mencari besi tua di kota dengan di desa itu berbeda. Oke teman-teman, baiklah sekarang kita akan melihat apa saja hasil perolehan dari pencarian besi tua hari ini teman-teman. Jadi saya di sini ya teman-teman mencarinya itu siang sampai sore, karena kalau pagi ya ada kegiatan yaitu menurunkan barang-barang hasil pencarian hari ini begitu. Jadi hasil pencarian hari ini diturunkan dan dipisah-pisahkan biasa besok pagi. Jadi nanti setelah tengah hari itu saya baru keluar keliling mencari rongsokan. Jadi nah ini hasilnya teman-teman ya. Tadi keluar sudah tengah hari, sudah luhur lah baru keluar, dan alhamdulillah ini hasilnya ya cukup lumayan lah. Mungkin perkiraan ya pengeluaran hari ini untuk membeli barang-barang ini ya sekitar nggak jauh-jauh dari 800-an ribu teman-teman. Itu sudah cukup lumayan. Walaupun besi tua sekarang itu sudah turun harga ya teman-teman, turun jauh bahkan, mungkin karena menjelang lebaran ini. Tapi ya karena memang profesi kita sebagai pencari rongsok ya harus tetap semangat lah teman-teman. Maksudnya yang penting kita semangat lah, masih ada untungnya. Ya begitulah, dapat banyak ya tetap ada untungnya, kalau dapat sedikit ya harus sabar gitu. Nah teman-teman yang nggak pernah ketinggalan kalau kita keliling begini ya ini teman-teman ya, botol itu nggak ada habisnya teman-teman. Jadi botol itu pendamping besi. Orang jual botol itu biasa punya besi, dan botol itu nggak ada habis-habisnya. Jadi kayaknya kurang lengkap kalau kita itu mencari besi tua tidak membeli botol, karena berpengaruh lah teman-teman. Biasa orang itu mau jual besinya kalau kita mau beli botolnya juga gitu. Yang kedua ada juga aki. Ini aki sebenarnya 40 ampere tadi, tapi dia agak kecil teman-teman. Jadi ini tadi saya timbang beratnya itu hampir 9 kilo, tapi ini kan aki yang ada airnya, aki kering tapi kan tetap ada airnya teman-teman. Jadi itu saya hitungnya 8 kilo gitulah. Nah di sini kan sekarang aki kalau 8 kilo itu ya belinya 8.000 per kilo, tapi karena berarti 64, tapi tadi saya kasih bulat 65.000 karena banyak besi-besi yang lainnya yang dijual sama yang punya aki ini. Kemudian kita lihat ada juga itu dongkrak. Ini dongkrak mobil dump truck teman-teman, atau mobil truk lah, lumayan besar. Sepertinya ini kalau ada yang ahli memperbaiki masih bisa diperbaiki. Jadi mungkin ini akan saya tahan dulu, saya coba-coba perbaiki, karena ini tadi belinya 50.000. Jadi itu nggak belinya nggak beli harga timbangan, nggak harga kiloan ya teman-teman. Ini beli harga material. Sebenarnya waktu saya timbang itu 12 kilo. Jadi kalau biasa saya beli besi di sini kan 3.000. Tapi ini tadi 12 kilo harusnya kan 36.000, tapi saya beli 50 karena kayaknya masih bisa diperbaiki. Dan kalau diperbaiki ini kalau 100.000 atau 150.000, kalau memang masih bisa dipakai kayaknya masih banyak peminatnya ini teman-teman. Jadi kemungkinan saya tahan dulu. Nah kemudian ada lagi semacam
bekas-bekas alat motor seperti ini teman-teman. Jadi ini aluminium, besi, seperti pelek juga ini aluminium, ini besi, ini aluminium, itu besi. Itu saya timbangnya besi semua karena memang masih bercampur, dan ini bukan cuma punyanya satu orang, ini banyak orang teman-teman. Jadi ya makanya begitulah. Kalau mau dipisah-pisahin di sini juga nggak cukup 1 kilo lah, jadi dicampur saja, dibeli besi, karena memang umumnya seperti itulah kalau kita membeli besi tua. Nanti di rumah kita yang memisah-misahkan untuk mencari nilai tambah jualnya. Nah ini juga ada pelek ya teman, pelek motor, ini pelek motor Bintang. Ini biasanya juga aluminium, tapi karena ada bannya, jadi tadi saya tetap nimbangnya nimbang besi ya teman-teman. Itu bercampur dengan besi-besi yang lain gitu, bukan cuma pelek saja. Nah yang di karung-karung ini juga sama teman-teman, besi-besi bekas motor seperti shockbreaker motor atau bambu motor itu semuanya dikarungin tadi. Juga sama seperti ini. Dan ini aluminium ya teman-teman, ini aluminium bekas stan kaki mobil kiri kanan, mungkin Taruna kalau nggak salah tadi mobilnya. Ini aluminium, jadi tadi belinya ini ya beli aluminium karena cuma ini ya teman-teman. Maksudnya ada besi yang lainnya, tapi karena aluminiumnya ibaratnya besar, jadi ya tetap disendirikan. Ini tadi 3,5 kilo. Saya belinya 10.000 per kilo karena ada plastik, masih ada plastiknya yang hitam-hitam itu ya teman-teman, atau yang seperti ini, jadi perlu dibersihkan. Jadi saya belinya 35.000 tadi, ini 2 lembar 3,5 kilo. Kemudian ini pompa air Shimizu ini teman-teman. Kalau ini biasanya menurut pengalaman ini 100% kayaknya dalamnya ini gulungannya tembaga. Saya biasanya belinya 30.000, tapi karena orangnya tadi ini kebetulan dia juga yang punya aki dan punya besi-besi lain, tadi ngotot minta 40.000 ya, oke lah saya beli 40.000. Nah ini bambu motor, ini bambu motor laki-laki teman-teman. Ini juga saya timbang besi. Sebenarnya ini masih ngepir, tapi kayaknya sudah banyak luka, jadi ya nggak tahu besok apa mau ditahan dulu untuk dijual material atau langsung ditimbang gitu. Besok dilihat dulu. Tapi andai pun langsung ditimbang juga nggak rugi karena belinya beli besi. Ada juga hari ini, kebetulan ini hari sepeda mungkin ya teman-teman, karena masih lumayan banyak dapat sepeda berkarat seperti ini teman-teman. 3 atau 4 sepeda hari ini, tapi satu pun kayaknya tidak ada yang bisa diperbaiki. Sudah sangat parah berkaratnya, rusaknya itu sangat parah teman-teman. Jadi semuanya bakalan ditimbang, sepertinya seperti itu. Kemudian termasuk yang banyak hari ini adalah itu shockbreaker motor itu sama rantai-rantainya, gear itu banyak sekali teman-teman. Jadi ya cukup lumayan lah, alhamdulillah hari ini. Perkiraan ya begitulah pengeluaran hari ini, sekitar 800-an ribu lah teman-teman. Walaupun mungkin untungnya nggak sebanyak waktu besi masih mahal itu waktu dulu, tapi ya alhamdulillah disyukuri saja teman-teman, karena tetap tidak rugi begitu. Nah oke teman-teman ya, demikianlah updatean saya hasil pencarian besi tua hari ini. Untuk besi tua hari ini saya karena nimbangnya itu di pengepul biasa ya teman-teman, bukan di agen, itu hanya 3.600 atau 3.700 teman-teman. Padahal sebelumnya itu 4.500, terus pernah turun juga 4.200, turun lagi menjadi 4.000, dan sekarang katanya tinggal 3.600 atau 3.700 begitu. Ya mungkin lain daerah lain harganya teman-teman, karena saya memang hanya kelas kecil ya teman-teman. Terus setornya bukan ke agen tapi di pengepul juga, jadi ya begitu. Tapi ya kita membelinya di masyarakat itu 3.000, masih disamaratakan, jadi otomatis ya masih ada selisih lah. Yang penting kita rajin memisah-misahkan logamnya, itulah kuncinya teman-teman ya. Dan tetap semangat ya teman-teman, sesama pejuang rongsok. Rintangan, hambatan, kendala, rame sepi itu sudah biasa, yang penting kita berusaha.
Oke teman-teman, saya akhiri updatean kali ini ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus dukung channel ini ya teman-teman agar semakin menambah semangat untuk mengupload kegiatan pencarian besi tua ini teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.